Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di YouTube channel ini. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang mewawancarai calon pegawai. Lanjut aja kita ke materi yang pertama. Oh iya, by the way, perkenalkan nama saya Raihan Salsabila dengan ujung NPM 160 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 jurusan manajemen. Untuk topik outline pembahasan di video kali ini itu ada definisi wawancara, ada jenis-jenis wawancara, ada tujuan wawancara, ada fungsi wawancara, terus ada langkah-langkah untuk melakukan wawancara yang efektif, ada contoh pertanyaan saat wawancara seperti apa, dan yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sering berorganisasi uh, udah biasa ya mengenai tentang wawancara. Jadi wawancara sendiri itu apa sih? Nah, wawancara sendiri itu di sini saya sudah menampilkan dari tiga ahli, yaitu ada Fontana dan Frey tahun 2005. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sistematis, di mana seseorang interviewer bertanya kepada seseorang responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Rubin and Rubin tahun 2012, wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertindak sebagai interviewer dan yang lainnya sebagai responden. Tujuan dari wawancara sendiri itu untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dari responden. Sedangkan menurut Kivel tahun 1996, wawancara itu adalah metode pengumpulan data yang menggunakan percakapan terstruktur antara interviewer dan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, dari ketiga ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwa wawancara itu merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang sistematis dengan tanya jawab. Selanjutnya, ada tujuan wawancara. Wawancara sendiri ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang baik terkait perilaku, sikap, dan pengalaman kandidat, mendapatkan data dan informasi yang mendetail, menjelajahi sudut pandang kandidat, dan juga mengevaluasi kualifikasi dan kemampuan dari si pelamar tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Kalau misal tadi kita udah membahas tujuan, sekarang kita akan mencari tahu bahwa fungsi wawancara itu tuh apa sih? Nah, wawancara ini berfungsi untuk menilai keterampilan komunikasi dari pihak yang diwawancara, mengevaluasi kemampuan pemecahan masalah, menentukan tingkat motivasi atau menilai kemampuan kerjasama, menilai kepribadian dan juga memberikan kesempatan bagi pewawancara untuk melakukan tanya jawab. Nah, selanjutnya wawancara sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada wawancara struktur, wawancara isi, dan juga wawancara dari bagaimana cara melakukannya. Nah, untuk wawancara berdasarkan strukturnya ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan juga wawancara campuran. Bedanya apa sih dari ketiga ini? Nah, perbedaannya adalah kalau misal wawancara struktur itu di mana udah ada pedoman pertanyaan dan juga tanggapan yang telah ditentukan. Yang kedua ada wawancara tidak struktur. Yang ini yang di mana tidak ada pedoman pertanyaan dan juga wawancara ini biasanya lebih fleksibel. Dan yang terakhir itu ada wawancara campuran yang di mana ada pedoman pertanyaan tapi tidaklah seketat versi struktur. Jadi masih bisa lebih fleksibel. Jadi wawancara campuran ini campuran antara terstruktur dan juga tidak terstruktur. Selanjutnya ada berdasarkan isi. Berdasarkan isi ini dibagi lagi menjadi empat, yaitu ada wawancara situasional, wawancara perilaku, dan wawancara stres, dan juga ada job related. Nah, perbedaan dari keempat ini adalah kalau wawancara situasional itu biasanya pertanyaannya sesuai dengan kemampuan pelamar dan sesuai situasi. Yang kedua ada wawancara perilaku. Wawancara perilaku ini pertanyaan tentang perilaku pelamar menghadapi situasi yang di masa lampau. Yang ketiga itu ada wawancara stres. Ini biasanya gaya wawancara ini gaya wawancara yang kasar sehingga merasa untuk menekan si pelamar untuk mengetahui kesiapan mental pelamar dalam menghadapi tekanan. Yang ketiga ada job related, yaitu berfokus pada kemampuan pelamar menghadapi aspek tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada berdasarkan cara melakukannya. Nah, berdasarkan cara melakukan ini dibagi menjadi lima, yaitu ada wawancara satu persatu, yaitu yang dimana hanya ada pelamar dan juga
diwawancarai oleh satu orang. Yang kedua, ada wawancara secara berurutan, yaitu pelamar diwawancarai oleh beberapa, tapi secara berurutan. Yang ketiga itu ada wawancara panel, yang dimana pelamar diwawancarai oleh beberapa orang secara tidak berurutan, jadi random dipilihnya. Yang keempat ada wawancara massal, yang dimana diwawancarai berupa orang secara panel, tapi untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir ada wawancara terkomputerisasi, yaitu yang dimana pelamar memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau situasi secara terkomputerisasi, visual ataupun tertulis. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah melakukan wawancara yang efektif. Jadi menurut James G. Goodley ini, untuk melakukan wawancara yang sukses itu dengan adanya konten dan juga conducting. Konten itu merupakan topik yang dan pertanyaan dalam wawancara. Jadi supaya wawancaranya dapat berjalan dengan efektif, maka pewawancara sendiri harus mengetahui hal-hal apa yang diinginkan untuk supaya mencapai dalam sesi wawancara tersebut sehingga mampu menyusun konten yang sesuai. Nah, setelah kontennya ada, lalu kita kemas yaitu memasuki proses conducting. Yang dimana conducting ini mengatur dengan cara mengemas konten misalnya kayak membuat responden menjadi rileks dan juga wawancaranya tidak kaku. Nah, sebaiknya untuk melakukan wawancara yang efektif sendiri dari pewawancara sendiri itu harus tahu tujuan dari wawancara. Jadi pembawaannya mampu memperlancar wawancara yang terstruktur dengan baik. Namun pada saat melakukan sesi wawancara itu seperti seolah-olah mengobrol saja, jadi seperti tidak terencana. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaan yang biasanya HRD atau pewawancara ditanyakan pada saat sesi wawancara. Yang pertama, itu ada apa yang membuat Anda tertarik dengan perusahaan ini dan posisi yang Anda lamar. Yang kedua, ada ceritakan tentang pengalaman kerja terbaik Anda dan bagaimana untuk membantu Anda untuk berkembang. Biasanya kalau misalnya kita sebagai fresh graduate yang belum mempunyai pengalaman kerja, lebih baik kita menceritakan pengalaman-pengalaman proyek kita selama kuliah. Yang ketiga itu ada ceritakan tentang sebuah proyek yang pernah Anda kerjakan yang sukses dan apa yang membuatnya berhasil. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, di sini saya kebetulan mendapatkan kasus dari pihak pemerintah. Yang saya ambil di sini adalah judulnya pengaruh kesesuaian penempatan kerja terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI tahun 2014. Jadi di dalam kasus ini kondisinya terdapat perilaku berbeda dari pegawai Sekretariat Direktoral Jenderal Bina Gizi dan Kia Kemenkes RI ini seperti selalu terlambat mengumpulkan tugas sehingga menyebabkan adanya lembur. Nah, hal ini tuh dilihat dari peneliti sebagai suatu kelemahan kinerja dan kurangnya pengembangan pola pikir serta perilaku pegawai. Selain itu, kesesuaian penempatan kerja yang merupakan salah satu faktor pemicu produktivitas pegawai. Nah, lalu permasalahannya apa sih yang dibahas? Jadi permasalahannya itu menurut hasil telaah awal, si peneliti ini mendapati 22% ketidaksesuaian penempatan kerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kia Kemenkes RI. Hal ini yang memicu penurunan produktivitas dan juga profesionalitas karena pada dasarnya penempatan kerja bukan sekedar hanya membagi karyawan. Ketidaksesuaian penempatan kerja karyawan ini memberikan dampak pada terlambatnya pengumpulan tugas. Lalu, apa sih solusinya yang pantas untuk permasalahan kasus ini? Jadi solusi yang pantas itu yaitu dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan cara menempatkan pegawai-pegawai sesuai dengan kompetensinya. Dalam melakukan pengadaan pegawai, jadi perencanaan SDM ini di Sekditjen Bina Gizi dan Kia ini harus dilakukan telaah sesuai dengan kebijakan Permenpan RI nomor 24 tahun 2013 tentang kebijakan tambahan alokasi formasi dengan pengadaan CPNS, yaitu yang dimulai dengan cara melakukan analisis jabatan dan juga analisis beban kerja kepada setiap satuan-satuan organisasinya sehingga menguraikan 134 jabatan, peta jabatan, standar kompetensi, dan juga persyaratan jabatan, serta menghitung jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan sesuai dengan beban kerja dari organisasi tersebut. Jadi adanya analisis jabatan ini dan juga analisis beban kerja mampu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi keterkaitan dengan kasus yang saya bahas tentang dengan
dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketidaksesuaian penempatan pegawai sehingga mempengaruhi produktivitas dan profesionalitas merupakan salah satu dampak dari hasil wawancara yang tidak efektif. Jadi sesuai dengan materi, wawancara itu kan digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi calon kandidat sehingga mampu bekerja pada bidang yang tuju. Nah, maka hasil wawancara sendiri yang efektif ini bergantung pada sistem wawancara serta kerjasama dari responden dalam menjawab setiap pertanyaan secara jujur dan juga bertanggung jawab. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.